Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas terkait soal matematika, dan di sini kita akan membahas terkait soal-soal masuk perguruan tinggi negeri. Nah, atau sering disebut dengan UTBK. Nah, pada materi ini kita akan bahas terkait soal-soal yang berkaitan dengan limit. Di video sebelumnya teman-teman bisa lihat soal-soal terkait pembahasan UTBK, ada eksponen, integral, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan materi limit. Oke, langsung saja di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa soal ya terkait dengan limit. Yang pertama ada soal utul UGM, Mat IPA pada tahun 2015, kemudian juga ada soal SPM KUB itu 2015, juga ada soal masuk perguruan tinggi UGM gitu, yaitu tahun 2018. Ini ya untuk soalnya. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas terkait soal yang pertama. Nah, yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dari soal ini ditanya adalah nilai limit X mendekati 1 dari fungsi akar 5 kurang X kurang 2 dikali dengan akar 2 kurang X tambah 1 dibagi dengan 1 kurang X. Nah, di sini kira-kira menurut teman-teman semua jawabannya yang mana? Yang A, B, C, dan E? Nah, oke, baik. Untuk penyelesaiannya, ini salah satu bentuk penyelesaian dari ini. Nah, ingat ya, pada video sebelumnya juga ada terkait membahas tentang limit, yaitu terkait dengan penjelasan cara menyelesaikan limit gitu. Nah, di sini langkah pertama di sini kita substitusikan aja dulu untuk yang X-nya itu mendekati 1. Oke, berarti kita substitusikan ke sini, berarti jadi ini yang kita tes ya, akar 5 kurang 1 dikurang 2 kemudian dikali dengan, ini kita masukkan juga untuk 1, kita tes tambah 1 per 1 kurang 1. Kalau misalnya hasilnya adalah tentu, maka itulah hasil dari nilai limitnya. Nah, di sini kita coba, ini jadi akar 4 ya, akar 4 jadi 2, 2 kurang 2, ternyata sini jadi 0, sini 2, sini jadi 2, kemudian sini juga 0. Ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Karena dia 0, 0, maka kita harus uraikan gitu, harus uraikan. Nah, cara nguraikannya gimana? Jadi ada beberapa bentuk ya, bisa karena ini bentuknya akar bisa jadi rasional, atau kita bisa menggunakan D'Hospital. Mungkin kalau di video kali ini kita membahas terkait dengan cara D'Hospital, yaitu dengan turunan. Oke, nah jadi kita turunin aja. Jadi yang untuk ini yang atas kita turunin, ini juga masing-masing kita turunin gitu. Nah, jadi ini jadi kita turunin aja dulu ya. Misalnya yang akar ini kita turunin, berarti turuninnya jadi aksen sama dengan, karena ini perkalian, berarti itu kan jadi bentuknya itu kan gini ya, Y sama dengan U kali V, maka turunannya itu Y aksen sama dengan U aksen V tambah V aksen U. Nah, kita turunin seperti ini. Nah, yang ini misalkan U, maka kita turunin, berarti ini jadi U aksen, turunan dari U. U berarti ini jadi 1 per 2 akar ya, akar 5 kurang X. Nah, ini karena dia didalemin, maka turunan nanti jadi negatif 1 gini. Nah, teman-teman masih ingat ya untuk turunan, misalnya ini kan akar 5 kurang X itu kan sama dengan 5 kurang X, pangkat 1 per 2 kan? Nah, untuk turunannya kita berarti ini jadi 1 per 2 dikali dengan 5 kurang X, pangkatnya dikurangi 1 berarti negatif 1 per 2, kemudian turunan yang di dalam, yaitu dikali dengan negatif 1. Nah, karena negatif 1 berarti negatif 1 per 2. Nah, ini kan ingat kalau misalnya pangkatnya negatif, kita pindahkan ke bawah, dia jadi positif. Berarti jadi akar 5 kurang X. Nah, ini dia. Nah, ini. X kemudian dikali dengan V. V-nya berapa? V-nya adalah yang ini. Akar 2 kurang X tambah 1. Kemudian ini ditambah dengan V aksennya. Ini V kita turunin, berarti dengan cara yang sama, kita memperoleh, karena ini juga min, berarti nanti ini jadi min 1 per ini 2 akar 2 kurang X. Kemudian dikali dengan U-nya. U-nya yaitu 5 kurang X kurang 2. Ini dia. Oke, itu untuk Y-nya sudah kita turunin. Nah, kita udah dapat turunannya seperti ini. Maka untuk nilai limitnya, berarti limit X mendekati 1. Ini dari Y berarti ya. Ini kita singkat, ini kan tadi kan Y aksen ya, Y aksen gitu. Ini tinggal kita substitusikan nilai 1 ke dalam ini, ke dalam yang ini. Substitusi X sama dengan 1. Nah, kalau misalnya kita substitusikan ke sini X sama dengan 1, berarti ini jadi apa? Jadi negatif 1 per akar 5 kurang X-nya 1. Berarti jadi 4 ya, 5 kurang 1, 4, berarti akar 4 itu sama dengan 2, berarti negatif
Berarti jadi negatif 1/4 dikali dengan 2 kurang 1, 1. Berarti ini jadi akar 1, berarti 1 tambah 1, berarti 2. Kemudian ini jadi negatif ya. Negatif 1/2 kurang 1, 1. Ini jadi akar 1, 1 kali 2, berarti 2. Kemudian dikali dengan 5 kurang 1, 4. Akar 4 itu 2 ya. Berarti 2 kurang 2 berarti 0. Kali dengan 0. Jangan lupa ini tadi karena bentuknya per. Ini per ya, per ini. Turunan dari ini. Turunan dari 1 kurang X. Berarti dia negatif 1 ya untuk turunannya. Negatif 1. Nah sama dengan. Ini jadi negatif per 2 dibagi dengan negatif 1. Hasilnya adalah 1/2. Oke, gampang ya. Nih jawabannya adalah B, 1/2. Nah itu untuk yang soal yang pertama. Jadi kita tinggal turunin aja dia. Bentuk turunin kita pakai dengan dalil hospital. Karena bentuknya itu 0/0. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor yang kedua. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya soalnya. Soal SPMK UB Mat IPA 2015. Ini juga masuk kuliah gitu ya, masuk kampus. Dan soalnya adalah limit X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat kurang X kurang 6 dikali dengan sin X kurang 2 per X kuadrat kurang 4. Nah, di sini ternyata terkait dengan limit. Kemudian ini ada bentuk aljabar dan di sini ternyata ada bentuk limit geometri. Limit trigonometri. Nah, jadi ini kita harus paham juga ya terkait bentuk-bentuk dan rumus-rumus limit pada trigonometri. Oke, di sini untuk penyelesaiannya kita kembali cek ya, apakah hasil kita substitusikan dulu untuk X yang kedua. Kita substitusi untuk X sama dengan 2. Nah, di sini kita peroleh, di sini dulu ya, X kurang 2, berarti 2 kurang 2 berarti 0. Berarti sini 0, 0 kali ini kan juga 0. Kemudian per 2 kuadrat berarti 4 ya, dikurang 4 juga 0. Nah, karena bentuknya 0, 0, maka harus diuraikan gitu. Uraikan, oke. Nah, di sini sebelum ini terkait dengan bentuk limit itu ada beberapa rumus di bagian limit trigonometri. Nah, salah satunya itu adalah yang ini. Ada misalnya limit X, ini rumus ya, X mendekati K misalnya kan. Dari misalnya ada sin ya, dari sin A dikali dengan Fx, kemudian per dengan B, dan itu juga per Fx. Nah, makanya hasil limitnya adalah A per B, hanya koefisiennya aja, A per B. Dengan syarat, kalau misal kita substitusikan ini ya, K-nya, itu nilainya adalah 0. Kita misalkan nilai mendekatinya itu adalah 0. Nah, misalnya gini, ada limit, kita misalkan gini, kayak tadi kan, kita misalkan sini, substitusikan 2, di sini 2 kurang 2 ternyata 0. Kemudian nanti di bawahnya juga 0, maka itu bisa menggunakan sifat yang ini, ataupun rumus yang ini. Nah, itu ya. Nah, di sini soalnya itu berkaitan dengan sin. Nah, maka kita arahin dia supaya bentuknya itu menjadi seperti yang ini, seperti sin A fx, B fx. Nah, oke, sekarang kita uraikan. Untuk soalnya itu limit x yang mendekati 2 di sini. Nah, oke, di sini bisa kita faktorin ya. X kuadrat kurang 5x kurang 6 itu berapa faktornya? Berarti x dikurang dengan 3, kemudian dikali dengan x tambah 2 ya. Kemudian ini jadi sin X kurang 2. Nah, kemudian yang bentuk yang di bawah, ini kan bisa kita faktorin jadi X kurang 2, X tambah 2. Nah, di sini ada yang bisa dibagi ya. Ada sama-sama bisa dibagi, ini kita bagi dengan ini. Hasilnya 1. Nah, sekarang tinggallah dia limit X mendekati 2 dikali X kurang 3, kemudian dari sin X kurang 2 per X kurang 2. Nah, ternyata di sini kita lihat, oh, sini fx-nya sudah sama. X kurang 2 dan sini juga X kurang 2. Sudah menyamai bentuk yang ini ya. Tapi bedanya di sini ada fungsi yang lain, yaitu dikali dengan limit X kurang 3. Nah, teman-teman ingat lagi, ada sifat ya, kalau misalnya limit ya, ada limit fx gitu ya, dikali dengan gx, so x mendekati A misalnya. Ini bisa kita jabarin jadi limit, kita cari masing-masing limitnya. Yaitu limit fx, kemudian kita cari juga dikali dengan limit kalau misalnya dia x mendekati A dari gx gitu. Nah, itu kan sama juga untuk yang ini. Untuk kasus seperti ini. Nah, ini bisa kita jabarin jadi
Seperti ini. Jadi limit X mendekati 2. Pertama untuk yang fungsi yang ini, X kurang 3. Kemudian karena ini dikali dengan limit X mendekati 2 dari sin X kurang 2 per X kurang 2. Nah, untuk yang sebelah sini, kita dapat ya, kita substitusikan untuk 2-nya, berarti ini jadi 2 kurang 3. Berarti jadi negatif 1. Paham ya? Negatif 1 dari 2 kurang 3. Kemudian dikali dengan limit ini. X mendekati 2 dari sin. Nah, sesuai dengan rumus ini tadi, yang ini ya, ingat ya, yang ini. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka hasilnya adalah koefisiennya. Di sini koefisiennya berapa? Sini 1 ya, sini sama, udah fx, kemudian sini 1, sini juga 1. Nah, karena sama-sama 1, maka inilah hasilnya. Yaitu 1 per 1. Berarti 1 per 1. Nah, sama dengan, tinggal kita kalikan negatif 1 dikali 1, berarti hasilnya adalah negatif 1. Maka inilah hasil dari limit fungsi yang ini, penyelesaiannya. Maka jawabannya berapa nih? Jawabannya adalah negatif 1, yaitu C. Oke, gampang ya. Nah, jadi intinya kita harus bisa nguraikan dan harus tahu dulu kemana arahnya. Karena bentuknya itu terkait dengan sin ya, trigonometri sin, maka kita ubah dia ke bentuk seperti ini ya. Mengandung seperti sin ini, sehingga kita bisa mencari limitnya itu nanti tinggal perbandingan koefisiennya. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kembali soal terkait dengan soal UGM ya, 2018. Wah, ini sebuah universitas yang sangat luar biasa di Indonesia. Nah, kemudian ini soalnya itu adalah limit X mendekati pi per 2, kemudian dari fungsi pi kurang 2X dikali dengan tan X. Nah, ternyata sini berkaitan dengan trigonometri lagi. Jadi, teman-teman harus ngulang lagi terkait dengan rumus, kemudian juga sifat-sifat yang ada pada limit trigonometri. Nah, Oke, di sini untuk tan. Nah, kalau untuk tan itu dia ada beberapa bentuk, yaitu salah satu rumusnya itu rumus untuk yang mengandung tan ya. Misalnya ada limit X mendekati K, misalnya mendekati K. Nah, itu dari fungsi misalnya ada bentuk A fx per tan A dikali dengan fx. Maka itu hasilnya adalah A per B, koefisiennya. Nah, jadi hampir sama dengan ini juga syarat ya. Kalau misalnya FK itu harus sama dengan 0. Nah, di sini juga sama sebentuk yang sebelumnya itu terkait dengan sin. Nah, tetapi sini dia hanya berbeda posisi ya. Kalau sin tadi di atas, kalau tan itu di bawah. Hasilnya sama, itu A per B. Nah, sekarang di sini tan-nya itu di atas. Dia tidak pecahan. Gimana cara kita olah supaya dia jadi bagian di bawah, jadi penyebut. Nah, oke. Ingat ya, ini ada limit X mendekati pi per 2, kemudian pi kurang 2X dikali dengan tan ya. Nah, ingat bahwa tan X itu bisa kita ubah menjadi kotan ya, kebalikannya kotan. Misalnya ini dalam, yaitu pi per 2, artinya ini kuadran 1, pi per 2 dikurang dengan X. Nah, kalau misalnya ini, nilai dari ini akan kembali lagi ke tan X. Nah, ingat kembali ini terkait dengan sudut berelasi di materi trigonometri. Ini bisa kita ubah. Oke, gini ya. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa tan X itu sama dengan 1 per kotan X. Benar ya? Nah, otomatis karena ini, maka ini kita peroleh bahwa tan X itu sama dengan 1 per kotan ya. Kotannya itu, kotan, berarti kotan X. Kotan X yaitu yang ini. Kotan pi per 2 kurang X, itu sama juga. Nah, gitu dia untuk apanya. Berarti kalau misalnya diketahui kotan, kita bisa ubah lagi dia jadi tan gitu. Nah, ingat ya, berarti kotan. Berarti ini sama aja. Kalau misalnya kotan X, diketahui kotan X itu sama dengan 1 per tan X gitu ya. Nah, di sini kita sudah dapat ternyata tan X itu sama dengan ini kotan. Nah, kalau kotan ini kita ubah ke tan, berarti dia jadi 1 per ya. Berarti jadi 1 dikali 1 per kotan, berarti jadi tan. Nya itu adalah pi, sudutnya pi kurang per 2 kurang X. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kemudian sini sudah kita dapat, tapi di sini tidak ada yang sama untuk yang fungsi atas dengan yang bawah. Nah, jadi tinggal kita olah gimana supaya yang atas itu sama dengan bawah. Oke. Nah, di sini tadi kita peroleh limit X mendekati pi per 2. Nah, ini kita ubah ke bentuk dia supaya sama dengan yang ini. Nah, berarti sini jadi kalau misalnya kita keluarin 2, nah kita 2, kemudian di sini jadi pi per 2 ya. Nah, 2 dikali dengan pi per 2 hasilnya juga jadi pi, kemudian dikurang dengan ini jadi X.
Nah, ini kan dia kembali, kalau misalnya kita kalikan ke dalam, maka ini kembali ke bentuk ini. Kemudian ini per tan pi per 2 dikurang dengan X. Nah, sini bentuknya sudah tan, dan di sini juga fungsinya sudah sama, fungsi ini sudah sama. Nah, berdasarkan sifat yang ini, maka hasilnya adalah A per B koefisiennya gitu ya. Nah, maka ini hasilnya adalah ini ya. Ini kan 1 ya, berarti jadi 2 per 1. Hasilnya adalah 2. Nah, oke, gampang ya. Oke, mungkin sekian dulu video terkait dengan pembahasan soal UTBK limit. Nah, di video lain kita akan bahas terkait soal-soal yang lain yang berkaitan dengan soal UTBK ataupun materi matematika lainnya. Oke, tapi sebelumnya pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe ya, dan silahkan di-share buat teman-teman yang lain. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.